Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Fadilah dengan nomor NPM 22061000281 dari jurusan S1 Teknik Mesin Ekstensi Paralel tahun 2022. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara komputer bekerja pada mata perkuliahan pemrograman teknik 2. Sebelum kita mengetahui cara komputer bekerja, kita perlu mengetahui apa itu komputer atau definisi komputer itu apa sih. Jadi untuk umumnya komputer itu biasa disebut sebagai alat yang digunakan untuk melakukan proses perhitungan aritmatika. Ya. Jadi serangkaian komputer itu adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data atau perintah dari user pengguna komputer, lalu mengolah data tersebut dan memberikan hasil keluaran kepada output device yang nantinya akan diberikan kepada user sebagai hasil olahan data yang sudah diproses, yang berbentuk gambar, teks, suara, maupun video. Lalu untuk komputer bisa berjalan dengan semestinya, komputer memiliki komponen-komponen yang penting atau utama, yang antara lain yaitu dari CPU yang berbentuk chip kecil berbunyi sangkar seperti ini, mereknya bermacam-macam seperti Intel, AMD, dan banyak lainnya. Jadi CPU ini bertugas untuk menerima dan menjalankan data atau perintah dari user yang sudah user masukkan ke dalam komputer yang nantinya akan diproses dalam komputer. Lalu setelahnya ada GPU. GPU ini termasuk komponen yang penting yaitu untuk melakukan render gambar atau video sebagai hasil output data yang sudah diproses dalam komputer kepada user nantinya lewat monitor komputer. Seperti itu. Lalu ada RAM. RAM ini fungsinya penting untuk menyimpan data atau perintah yang sudah diproses dalam komputer. Selanjutnya ada SSD. SSD juga hampir sama dengan RAM, akan tetapi memori atau data yang sudah disimpan dalam SSD itu bisa dirubah. Tidak seperti RAM yang hanya bisa menyimpan saja, tetapi SSD bisa merubah data yang sudah disimpan ke dalam SSD atau storage device. SSD sebenarnya ada versi terbarunya, yang terdahulunya yaitu ada HDD, hard disk drive, namun SSD memiliki teknologi yang lebih canggih, ada yang lebih baru. Lalu selanjutnya ada layar monitor yang sebagai salah satu output device yang penting agar data yang sudah diproses dalam komputer bisa disajikan kepada user melalui gambar atau video kepada user. Seperti itu. Ya, ini komponen utamanya dibagi 3 bagian ya. Yang tadi perangkat input atau input device, jadi ada keyboard, ada mouse, dan lain-lain yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer hingga nantinya untuk diproses lebih lanjut. Dari data-data yang sudah dimasukkan ini akan lanjut masuk ke processing unit atau unit pemrosesan seperti CPU, GPU, seperti software dan hardware lainnya yang di dalam. Jadi tugasnya untuk memproses data-data yang sudah masuk. Lalu data yang sudah diolah tadi akan dikeluarkan ke output device atau perangkat keluaran seperti monitor, headset, atau speaker, dan lain-lainnya. Lalu bagaimana sih aliran kerja suatu komputer atau working flow-nya itu seperti apa? Jadi yang pertama itu ada satu proses yaitu proses input yang tadi ya, dari input device ada keyboard, mouse, dan banyak lain sebenarnya. Bisa lewat USB atau flash drive, dari data dari luar bisa dimasukkan ke dalam komputer, dan banyak lainnya. Lalu dari data-data yang sudah di-input tadi masuk ke dalam komputer, itu akan masuki tahap processing. Tahap proses ini adalah tahap di mana komputer itu mengolah dan mengatur data yang sudah masuk dari input dan mengubahnya menjadi output
yang dikirimkan kepada user nantinya. Lalu dari pemrosesan data tadi, pasti akan ada data-data yang akan disimpan, ada beberapa data yang disimpan maupun ada data yang hanya sekali pakai saja. Jadi data yang disimpan nanti akan masuk ke dalam storage atau memory device, disk drive ya, seperti RAM dan SSD tadi. Jadi semua rekaman pengolahan data itu dimasukkan ke dalam storage device. Lalu yang terakhir, data-data yang sudah diolah tadi akan dikirimkan ke output device untuk memvisualisasikan atau memberikan hasil gambaran dari data-data yang sudah diproses dari komputer kepada user melalui output device, contohnya monitor, printer, speaker, dan banyak lainnya. Ya, saya rasa seperti itu sudah cukup untuk penjelasan cara bagaimana kok suatu komputer bekerja. Terima kasih.